Baik Bapak Ibu, seperti tadi yang sudah diinformasikan oleh Mbak Arma, di sini saya dengan Pak Sakar nanti mencoba untuk membawakan bab 2 standar akreditasi puskesmas revisi, yaitu upaya kesehatan masyarakat. Suaranya sudah terdengar ya Mbak Arma ya? Sudah Mbak Emma. Oke, baik. Baik Bapak Ibu, ini kemarin mungkin sudah disampaikan oleh Pak Taufik apa perbedaan antara upaya kesehatan masyarakat yang ada di versi 2015 dan apa yang ada di versi UKM. Jadi ini tidak perlu saya sampaikan lagi. Ini saya lewatkan saja, dan tadi sudah Mbak Arma juga sudah menyampaikan bahwa untuk versi revisi ini jumlah standarnya ada 8 dengan jumlah kriteria 20 dan elemen penilaiannya 96. Jadi cukup lumayan ya Bapak Ibu pengurangan elemen penilaiannya. Nah, Bapak Ibu, untuk standar bab 2 upaya kesehatan masyarakat di edisi revisi ini jadi terdiri dari 8 standar, di mana untuk standar 21 kita akan berbicara terkait perencanaan UKM secara terpadu. Nanti di standar 22 kita akan berbicara akses informasi, akses pelayanan, dan akses umpan balik. Lalu di standar 23 kita akan berbicara pergerakan dan pelaksanaan pelayanan UKM, bagaimana dilakukan koordinasi antara lintas program dan lintas sektor. Untuk standar 2.4 kita akan berbicara bagaimana dilakukan pembinaan secara berjenjang oleh penanggung jawab UKM ke koordinator pelayanan, dari koordinator pelayanan ke pelaksana UKM. Lalu di standar 25 kita akan berbicara bagaimana pelayanan-pelayanan UKM yang ada di puskesmas itu diperkuat dengan PISPK. Nah, ini yang baru yang ada di standar revisi. Di 26, standar 26 kita akan berbicara bagaimana penyelenggaraan UKM esensial. Ini juga kita kelompokkan menjadi satu. Kalau di standar yang 2015, UKM itu kan dia tersebar ya Bapak Ibu, tapi untuk standar 26 kita khusus berbicara bagaimana penyelenggaraan UKM esensial, lalu nanti di standar 27 terkait dengan penyelenggaraan UKM pengembangannya, serta di standar 28 kita akan berbicara bagaimana dilakukan pengawasan pengendalian penilaian kinerja pelayanan UKM, tentunya dengan menggunakan indikator-indikator kinerja pelayanan UKM. Baik, tadi sudah disampaikan bahwa standar revisi ini terdiri dari 8 standar, 20 kriteria, dan 96 elemen penilaian. Baik, Bapak Ibu, saya masuk ke standar 21. Di standar 21 ini, nanti bagaimana teman-teman di puskesmas tersebut melakukan perencanaan pelayanan UKM yang terpadu. Yang terpadu di sini tentunya dengan melibatkan lintas program yang ada di puskesmas dan lintas sektor terkait. Tentunya dalam melakukan perencanaan ini, tentunya dilakukan analisis kebutuhan masyarakat, nanti analisis kebutuhan masyarakat itu dengan berbagai cara, lalu dilakukan juga dari data-data hasil penilaian kinerja puskesmas sebelumnya. Tentunya data hasil kinerja ini dengan memperhatikan program Indonesia Sehat, PISPK, dan bagaimana terkait dengan target standar pelayanan minimal yang ada di kabupaten kota. Bapak Ibu, di standar 21 ini ada 3 kriteria, di mana kriteria 211 tadi berbicara bagaimana melakukan perencanaan pelayanan UKM secara terpadu dengan melibatkan lintas program lintas sektor, tentunya dengan mengacu kepada IKH, dengan mengacu kepada hasil kinerja puskesmas, dengan tidak melewatkan bagaimana pelaksanaan PISPK di puskesmas, serta bagaimana target-target standar pelayanan minimal yang ada di daerah kabupaten kota. Untuk kriteria 212 itu berbicara bagaimana teman-teman di puskesmas bisa memfasilitasi kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ada di masyarakat. Sedangkan untuk kriteria 213 nanti kita akan berbicara bagaimana rencana pelaksanaan kegiatan yang ada di puskesmas itu mengacu kepada tentunya rencana usulan kegiatan yang sudah ditentukan oleh puskesmas. Nah, ini Bapak Ibu yang tadi disampaikan oleh Mbak Arma, bagaimana terkait tahapan perencanaan yang merupakan jantung dari upaya kesehatan masyarakat ini. Di sini kita lihat bahwa dilakukan analisis situasi dulu Bapak Ibu. Analisis situasi itu mulai dari bagaimana capaian pelayanan UKM yang ada di puskesmas, bagaimana terkait dengan indikator mutunya. Di sini dicontohkan misalnya dengan indikator nasional mutu, lalu bagaimana hasil kebutuhan masyarakat itu, dan untuk capaian kinerja tentunya dengan memperhatikan capaian PISPK. Nah, ini dilakukan analisis, setelah dilakukan analisis, lalu diprioritaskan Bapak Ibu, diprioritaskan masalahnya, mana yang harus segera
untuk ditindaklanjuti. Lalu kita lihat di sini, dan setelah dilakukan prioritas masalah, lalu dicari apa penyebab masalah tersebut, tentunya untuk melakukan perbaikan-perbaikan, lalu masuk ke tahapan perencanaan. Tentunya perencanaan ini juga dengan mengacu ke rencana 5 tahunan. Tentunya perencanaan ini kita mulai dari bagaimana rencana usulan-usulan kegiatan yang tadi teman-teman sudah tetapkan melalui IKH, melalui bagaimana capaian kinerja-kinerja puskesmas sebelumnya, yang tadi memperhatikan hasil PISPK, target SPM, lalu dari rencana usulan kegiatan ini nanti dituangkan ke dalam rencana pelaksanaan kegiatan tahunan, lalu nanti itu ada juga dituangkan ke rencana pelaksanaan kegiatan bulanan. Nah, setelah itu lalu dilakukan pelaksanaan kegiatan tentunya dengan jadwal-jadwal yang sudah disepakati dengan masyarakat tadi. Setelah dilakukan kegiatan, dibuat pencatatan dan pelaporannya, lalu dilakukan evaluasi. Jadi intinya Bapak Ibu dari tahapan perencanaan ini, bagaimana tahapan perencanaan ini bisa mendukung terkait dengan program prioritas nasional dan SPM bidang kesehatan. Baik, saya masuk ke kriteria 211. Tadi kriteria 211 juga sudah saya jelaskan di awal, bahwa kriteria ini di mana perencanaan pelayanan UKM di puskesmas itu disusun secara terpadu. Terpadu di sini tentunya dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor terkait, yang di mana perencanaan ini mengacu kepada IKH, mengacu kepada capaian kinerja dengan memperhatikan PISPK dan target SPM kabupaten kota. Nah, Bapak Ibu, pokok pikiran yang perlu ditekankan di sini, di standar di kriteria 211 ini, di mana bahwa identifikasi kebutuhan itu bisa Bapak Ibu lakukan salah satunya melalui survei mawas diri, melalui MMD, dan melalui pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh teman-teman di puskesmas. Dan bagaimana terkait dengan identifikasi kebutuhan masyarakat ini, tentunya harus mengacu kepada kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang ada. Dan setelah dilakukan identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat, ini dilakukan analisis yang tentunya nanti akan dibahas bersama-sama dengan lintas program dan lintas sektor. Inilah yang akan menjadi dasar dalam penyusunan RUK Puskesmas. Tentunya dalam penyusunan RUK Puskesmas ini juga kita mengacu pada capaian kinerja pelayanan UKM di tahun sebelumnya. Ini yang dilakukan analisis. Nah, kegiatan-kegiatan yang pelayanan UKM yang ada di puskesmas ini tentunya mengacu pada hasil analisis kinerja. Nah, Bapak Ibu, di sini di standar revisi ini yang perlu ditekankan juga, kalau dulu kita familiar sekali dengan bahasa program, misalnya program Promkes, program Kesling, program P2, tapi untuk standar revisi ini kata program kita ganti dengan pelayanan. Kalau dulu kita familiar dengan program Promkes, sekarang kita menyebutnya pelayanan Promkes, atau kalau dulu program Kesling, sekarang pelayanan Kesling. Jadi itu poin-poin yang perlu kita tekankan di pokok pikiran pada kriteria 211. Nah, Bapak Ibu, di kriteria 211 ini ada 4 elemen penilaian. Kita lihat elemen penilaian yang pertama, yaitu dilakukan identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat. Tentunya dengan kebijakan-kebijakan dan prosedur yang sudah ditetapkan. Jadi untuk pemenuhan elemen penilaian ini, bagaimana teman-teman di puskesmas bisa mencapai nilai 10 misalnya, supaya nanti hasil capaian akreditasinya kemarin mungkin juga sudah dijelaskan oleh Bu Diri, bahwa kita minimal yang kita targetkan itu teman-teman di puskesmas bisa mencapai capaian akreditasi kelulusan utama. Nah, di sini kalau kita lihat dari elemen penilaian pertama ini, Bapak Ibu, jadi apa yang diminta di elemen penilaian pertama ini? Kita lihat di situ ada R, D, dan W. Jadi ada regulasi yang menaungi, lalu ada dokumen bukti-bukti kegiatan, dan dilakukan wawancara. Tentunya wawancara ini akan dilakukan oleh Bapak Ibu Surveyor kepada teman-teman penanggung jawab UKM, koordinator pelayanan, dan pelaksana UKM di puskesmas. Di sini saya mencontohkan terkait regulasi, jadi otomatis ada SK ya Bapak Ibu, ada SA, ada SK, ada SOP, dan kerangka acuan kegiatan terkait dengan identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat ini. Nah, identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat tadi juga sudah dijelaskan di awal, bahwa bisa dilakukan melalui survei mawas diri, bisa melalui MMD, atau bisa melalui pertemuan-pertemuan seperti jajak pendapat dan survei kepuasan dan lain-lain. Kita masuk ke elemen penilaian kedua, di mana elemen penilaian kedua ini
bahwa hasil identifikasi dan identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat itu dianalisis tentunya dengan lintas program dan lintas sektor terkait. Ini nanti yang sebagai bahan untuk dilakukan pembahasan dalam penyusunan rencana kegiatan UKM. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa dilakukan setelah ada hasil identifikasinya, dilakukan analisis. Ini analisis dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor. Inilah nanti yang sebagai dasar untuk penyusunan rencana kegiatan Puskesmas. Jadi di sini saya mencontohkan, Bapak Ibu bisa dilihat bagaimana alurnya dan bagaimana pemenuhan-pemenuhan untuk mencapai nilai 10. Kita lihat di elemen penilaian ketiga, di mana di sini bahwa data capaian-capaian itu dianalisis bersama dengan lintas program, dengan lintas sektor, tentunya dengan memperhatikan bagaimana hasil capaian PISPK dan target SPM yang ada di Puskesmas. Di sini kita lihat alurnya, bagaimana dilakukan analisis terkait dengan data capaian kinerja dengan memperhatikan PISPK. Tentunya dalam melakukan analisis ini dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor, dan untuk dokumen yang harus dipenuhi terkait dengan elemen penilaian 3 ini, di sini Bapak Ibu bisa lihat ada bagaimana disusun rencana usulan kegiatan, ada bukti RUK-nya, lalu bukti-bukti lainnya mungkin bisa dipenuhi melalui laporan pelaksanaan kegiatan, melalui notulen, atau kemarin ada gambar atau foto. Kita masuk ke elemen penilaian keempat. Di sini tersedia rencana usulan kegiatan. Tersedia rencana usulan kegiatan ini yang tersusun secara terpadu, tentunya berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan harapan masyarakat itu. Nah, di sini bisa kita lihat ada RUK, tentunya RUK ini untuk bagaimana penyusunan RUK ini tertuang di PMK 44 tahun 2016 terkait dengan pedoman manajemen puskesmas. Nah, RUK ini dari mana Bapak Ibu kita bisa capai? Jadi tadi bagaimana dilakukan identifikasi kebutuhan masyarakat, bagaimana dilakukan identifikasi terkait capaian-capaian kinerja pelayanan UKM yang ada di puskesmas, tentunya dengan memperhatikan PISPK. Itu terkait dengan kriteria 211, bagaimana dilakukan pelayanan secara terpadu. Dan sekarang terkait dengan kriteria 212, di sini bagaimana teman-teman di Puskesmas itu bisa memfasilitasi kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat. Jadi kegiatan pemberdayaan masyarakat ini murni dilakukan sendiri oleh masyarakat, nanti teman-teman di Puskesmas hanya memfasilitasi. Pokok pikiran yang ditekankan pada kriteria 212 ini, Bapak Ibu, yaitu bagaimana teman-teman UKM mulai dari penanggung jawab sampai pelaksana ini memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat ini. Dan tentunya kegiatan pemberdayaan masyarakat ini harus terintegrasi dengan profil kesehatan keluarga, tentunya melalui pelaksanaan PISPK. Nah, kita sudah tahu bahwa bagaimana bentuk pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat ini yang dilakukan melalui UKBM, misalnya seperti Posyandu Lansia, Posbindu PTM, bisa juga seperti Posyandu tuh yang sering dilaksanakan oleh teman-teman di Puskesmas. Jadi itu pokok pikiran yang perlu ditekankan, Bapak Ibu. Kita lihat elemen penilaian terkait 212 ini, di sini ada 4 elemen penilaian. Nah, kita lihat elemen penilaian pertama, di mana terdapat kegiatan fasilitasi masyarakat. Tentunya kegiatan fasilitasi masyarakat ini dituangkan ke dalam rencana usulan kegiatan dan rencana pelaksanaan kegiatan, tentunya mengacu kepada kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Jadi, kita lihat di sini, di elemen penilaian 1 ini, apa yang harus dipenuhi oleh teman-teman yang ada di Puskesmas. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa ada tersedia SK dan SOP sebagai dasar dari pelaksanaan kegiatan ini. Lalu nanti di rencana usulan kegiatan dan rencana pelaksanaan kegiatan itu terdapat kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat yang sudah dituangkan di dalam RUK dan RPK. Kita masuk di elemen penilaian kedua, di mana di sini terdapat kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat. Tentunya di sini ada keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat ini yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, perbaikan, dan evaluasi. Nah, di sini bisa kita lihat Bapak Ibu bahwa kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat ini harus benar-benar murni melibatkan masyarakat yang tentunya mulai dari proses perencanaan sampai evaluasinya. Untuk pemenuhannya, bisa kita lihat contohnya di sini, tentunya bisa kita lihat dari laporan-laporan kegiatan pemberdayaan masyarakat
dari laporan posyandu lansia, posbindu PTM, itu bisa kita lihat dari notulen-notulen pelaksanaan kegiatannya dan juga mungkin bisa dari presensi. Kita masuk ke elemen penilaian ketiga. Di sini terdapat kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan UKM, tentunya ini yang bersumber dari swadaya masyarakat, dari swasta, itu tertuang di dalam rencana kegiatan pelayanan UKM. Di sini saya memberikan contohnya, di sini bagaimana teman-teman di Puskesmas memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat ini, dan tentunya kegiatan-kegiatan tersebut yang melalui sektor swasta, melalui swadaya masyarakat itu tertuang di dalam RPK. Ada RPK tahunan, nanti ada yang dituangkan dalam RPK tiap bulannya. Untuk elemen penilaian keempat, di sini dilakukan evaluasi dan tindak lanjut Bapak Ibu terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat. Jadi dilakukan dulu evaluasi. Untuk pelaksanaan evaluasi ini, contohnya bisa Bapak Ibu gunakan dengan form evaluasi, bisa dengan kuesioner, bisa juga mungkin dengan pertemuan. Nanti hasil evaluasi inilah sebagai dasar dilakukan tindak lanjut. Baik, saya masuk ke kriteria 213. Di sini kriteria 213 menekankan bahwa bagaimana rencana pelaksanaan kegiatan tersebut yang tentunya mengacu kepada rencana usulan kegiatan Puskesmas. Kita lihat di pokok pikiran hal-hal yang perlu ditekankan pada kriteria 213 ini, tentunya bagaimana perencanaan pelayanan UKM di Puskesmas itu disusun terintegrasi antar lintas program. Ini tentunya untuk efektif dan efisien dan melalui tahapan perencanaan Puskesmas. Nah, tadi sudah jelas bahwa RPK yang ada itu harus mengacu pada RUK. Nah, RPK ini, RPK tahunan dilaksanakan oleh Puskesmas dalam kurun waktu 1 tahun. Nanti yang RPK tahunan ini dituangkan dalam RPK bulanan. Nah, bagaimana ketika misalnya RPK pelayanan di UKM itu mau dirubah? Itu bisa Bapak Ibu, itu bisa dimungkinkan untuk dirubah atau disesuaikan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan Puskesmas. Nah, tentunya untuk RPK bulanan tadi yang sudah disusun oleh teman-teman Puskesmas, nanti itu dituangkan dalam kerangka acuan kegiatan untuk masing-masing pelayanan UKM. Kita lihat pada kriteria 213 ini ada terdapat 5 elemen penilaian. Nah, di sini elemen penilaian pertama, tersedia RPK pelayanan UKM yang terintegrasi dengan RPK tahunan Puskesmas. Jadi di sini saya contohkan Bapak Ibu, RPK pelayanan UKM ini tentunya mengacu atau terintegrasi dengan RPK di Puskesmas. Nomor 2, elemen penilaian kedua, di mana tersedia RPK bulanan untuk masing-masing pelayanan UKM. Nah, di sini contohnya saya memberikan contoh bahwa ada RPK. Ini terkait dengan kesehatan jiwa, ini bulan Februari, tentunya sudah jelas siapa penanggung jawabnya, siapa pelaksana kegiatan tersebut. Lalu elemen penilaian ketiga yaitu tersedia kerangka acuan untuk tiap-tiap kegiatan UKM yang tentunya mengacu kepada RPK yang sudah disusun. Nah, di sini untuk pemenuhan elemen penilaian ini apa saja yang harus dipenuhi. Jadi ada kerangka acuan Bapak Ibu, ada kerangka acuan untuk masing-masing kegiatan. Tentunya kerangka acuan ini mengacu kepada RPK yang sudah disusun sebelumnya. Lalu pada elemen penilaian keempat itu dilakukan evaluasi terhadap rencana pelaksanaan UKM tentunya berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan. Nah, di sini sudah dilakukan pemantauan oleh teman-teman Puskesmas terkait bagaimana rencana pelaksanaan pelayanan UKM, lalu dari hasil pemantauan ini dilakukan evaluasi. Tadi seperti saya contohkan, bahwa untuk melakukan evaluasi bisa menggunakan form evaluasi, bisa menggunakan kuesioner, atau mungkin diadakan pertemuan-pertemuan. Ini untuk elemen penilaian kelima, di mana jika terjadi perubahan, tadi itu di dalam RPK itu bisa menyesuaikan terhadap bagaimana penyesuaian-penyesuaian rencana kegiatan, tentunya untuk membuktikan elemen penilaian kelima ini, karena yang dibutuhkan hanya dokumen, jadi di sini bisa kita lihat terkait POM penyesuaian rencana kegiatan.
Baik, Bapak Ibu, kita masuk ke standar 2.2. Di standar 2.2 ini, bagaimana ditekankan terkait akses sasaran terhadap pelaksanaan pelayanan UKM. Kita mengenal ada akses terkait informasi, ada akses bagaimana dilakukan kegiatan, dan akses umpan balik. Nah, pada pada standar 2.2 ini terdapat dua kriteria, di mana kriteria pertama itu menekankan bahwa penjadwalan yang ada di puskesmas itu harus disepakati dengan masyarakat, dengan sasaran, dan itu dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan rencana yang sudah disusun sebelumnya. Untuk kriteria kedua di sini ditekankan bahwa akses sasaran itu bisa terkait dengan informasi bagaimana pelaksanaan kegiatan UKM dan akses untuk masyarakat atau sasaran menyampaikan umpan balik dan keluhan. Jadi pada standar 2 ini ada dua kriteria yang perlu ditekankan. Nah, kita masuk ke kriteria 221 di sini bahwa penjadwalan tadi, jadwal-jadwal yang disusun oleh teman-teman puskesmas itu harus memang benar-benar disepakati oleh masyarakat, oleh sasaran, karena bagaimana bisa pelaksanaan kegiatan itu bisa optimal, Bapak Ibu, kalau jadwal-jadwal ini tidak dengan kesepakatan dan masyarakat, dengan tentunya perlu diinformasikan juga. Jadi hal yang perlu ditekankan pada pokok pikiran di kriteria 221 ini, bagaimana tadi jadwal disusun berdasarkan masukan masyarakat dan jadwal disepakati dengan masyarakat. Tentunya jadwal ini memuat terkait dengan kapan waktu pelaksanaan kegiatan, di mana tempat pelaksanaan kegiatan, dan siapa sasaran dari kegiatan tersebut. Nah, jadwal-jadwal yang sudah disepakati dengan masyarakat tadi tentunya itu harus diinformasikan, harus disampaikan kepada sasaran masyarakat, dan tentunya lewat media-media komunikasi yang sudah ditetapkan oleh puskesmas. Nah, bila terjadi perubahan jadwal, Bapak Ibu, boleh-boleh saja terjadi perubahan jadwal, dan ini tentunya harus diinformasikan kepada sasaran dan masyarakat terkait dengan di mana tempatnya, kapan waktu pelaksanaannya, dan disepakati dan informasinya diberikan dengan jelas. Kita lihat ada 4 elemen penilaian pada kriteria 221. Di sini pada elemen penilaian pertama, tentunya tersedia jadwal pelaksanaan UKM yang disusun berdasarkan hasil kesepakatan. Nah, di sini untuk pembuktian elemen penilaian pertama ini, kita lihat bahwa terkait dengan jadwal-jadwal, terkait dengan jadwal kegiatan masyarakat, kegiatan puskesmas itu disepakati dengan masyarakat, bisa melalui pertemuan-pertemuan. Nanti buktinya apa? Bisa ada jadwal kegiatan yang sudah disepakati, dilihat dari notulennya, dari laporannya. Untuk elemen penilaian kedua, sebentar. Nah, untuk elemen penilaian ini, di mana bahwa jadwal-jadwal pelaksanaan kegiatan UKM yang itu harus diinformasikan kepada masyarakat, tentunya melalui media komunikasi yang sudah ditetapkan di puskesmas. Apa pembuktian untuk elemen penilaian kedua ini? Di sini ada SK, ada kebijakan, ada SOP, dan ada kerangka acuan tentunya yang sebagai dasar dilakukan kegiatan ini, lalu tersedia jadwal-jadwal pelaksanaan kegiatan ini bisa diinformasikan melalui flyer, bisa juga misalnya melalui pertemuan-pertemuan Bapak Ibu terkait dengan bagaimana penginformasian jadwal kegiatan melalui media komunikasi yang sudah ditetapkan oleh teman-teman di puskesmas. Nah, untuk elemen penilaian ketiga, di sini tersedia bukti penyampaian informasi perubahan jadwal jika misalnya terjadi perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan. Nah, ini bisa dibuktikan dengan misalnya melalui surat pemberitahuan untuk informasi perubahan jadwalnya, bisa Bapak Ibu tulis di papan informasi atau mungkin melalui SMS dan WA grup yang ada di puskesmas. Nah, di sini pada elemen penilaian keempat yang diminta itu yaitu bagaimana bahwa hasil penyampaian informasi jadwal pelaksanaan kegiatan itu harus dievaluasi dan ditindaklanjuti.
Nah, ini saya memberikan contoh, bisa Bapak Ibu membuat form evaluasi dan tindak lanjut, misalnya formnya, nanti di situ ada informasi perubahan jadwalnya, kepada sasaran siapa disampaikan informasi perubahan jadwal itu, lalu bagaimana dilakukan evaluasi, setelah Bapak Ibu melakukan evaluasi, lalu ada tindak lanjut dari evaluasi tersebut. Kita masuk ke kriteria 22, di sini ditekankan terkait akses terhadap sasaran, di mana akses informasi, akses terhadap kegiatan UKM, dan akses untuk menyampaikan umpan balik dan keluhan masyarakat. Pokok pikiran yang perlu ditekankan pada kriteria 222 ini, yaitu bagaimana bahwa informasi tentang kegiatan-kegiatan pelaksanaan UKM di Puskesmas itu diberikan dengan memberikan apa tujuannya, bagaimana tahapan-tahapan dari pelaksanaan kegiatan tersebut, dan tersedia jadwalnya. Ini yang harus disampaikan kepada sasaran, lintas program, dan lintas sektor. Tentunya kejelasan penyampaian informasi tadi itu harus dievaluasi Bapak Ibu. Evaluasi yang dilakukan di sini bagaimana terkait evaluasi penerimaan informasi yang diberikan kepada sasaran, dan bagaimana teman-teman di Puskesmas terkait pemberian informasinya. Nah, di sini yang kedua tadi, pertama akses terkait informasi, yang kedua bagaimana pelaksanaan kegiatan, akses terhadap pelaksanaan kegiatan di Puskesmas ini juga perlu dievaluasi. Dan tentunya ketika sudah dilakukan evaluasi, itu harus dilakukan tindak lanjut. Nah, di sini juga pokok pikiran yang perlu ditekankan Bapak Ibu terkait dengan bagaimana untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan sasaran, itu diperlukan umpan balik dan keluhan. Tentunya kita harus tahu apa kebutuhan dari masyarakat yang ada di wilayah kerja Puskesmas tersebut. Nah, umpan balik ini tentunya harus dilakukan tindak lanjut. Tindak lanjutnya dilakukan pembahasan atau pertemuan-pertemuan dengan lintas program dan lintas sektor. Ada 3 elemen penilaian pada kriteria 222 ini, di mana pada elemen penilaian pertama itu dilakukan penyampaian informasi terkait apa saja kegiatan-kegiatan yang ada di Puskesmas. Jadi penyampaian informasinya bisa melalui pertemuan, ini nanti dibuktikan dengan laporan pertemuan tersebut, lalu notulen dari pertemuan tersebut, lalu apa saja yang diinformasikan, misalnya terkait jadwal kegiatan. Lalu pada elemen kedua di sini bahwa pelaksanaan kegiatan yang ada di Puskesmas itu dilakukan dengan tentunya dengan metode-metode teknologi yang sudah dikenal oleh masyarakat atau sasaran. Di sini pelaksanaan kegiatannya Bapak Ibu bisa kita lihat misalnya menggunakan LCD, misalnya menggunakan lembar balik. Tentunya dasar dari pelaksanaan kegiatan ini harus dibuat kerangka acuan. Lalu nanti setelah dilaksanakan kegiatan ada evaluasinya, seperti yang sudah dicontohkan tadi, bisa menggunakan form evaluasi, bisa menggunakan kuesioner. Lalu di elemen penilaian ketiga ini, bagaimana umpan balik dan keluhan dari masyarakat, kelompok masyarakat itu diidentifikasi dan ditindaklanjuti. Nah, apa pemenuhan dari elemen penilaian ini? Ini bisa dilihat misalnya ada form terkait bagaimana rekapitulasi hasil umpan balik, lalu ada juga form terkait bagaimana tanggapan umpan balik, dan di sini terkait juga dengan contohnya yang diberikan, yaitu terkait dengan survei kepuasan pelanggan. Ini contoh-contoh untuk pemenuhannya Bapak Ibu. Lalu di standar 23. Standar 23 di sini kita berbicara terkait dengan bagaimana pergerakan dan pelaksanaan pelayanan UKM yang ada di Puskesmas itu dilakukan. Bagaimana pelaksanaannya tentunya dengan dikoordinasikan dengan lintas program dan lintas sektor terkait. Jadi di standar 23 ini kita berbicara bagaimana terkait dilakukan kegiatan dan bagaimana pengkoordinasian kegiatan itu. Di sini ada satu kriteria di standar 23 ini, yaitu kriteria 231. Kriteria 231 ini bagaimana menekankan nanti komunikasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan semua pelayanan UKM yang ada di Puskesmas. Pokok pikiran yang harus ditekankan pada standar 231 ini, tentunya kita ketahui Bapak Ibu bahwa keberhasilan pelaksanaan semua pelayanan UKM yang ada di Puskesmas itu dapat dicapai jika kita sudah melakukan komunikasi dan koordinasi. Komunikasi-koordinasi ini dilakukan dengan lintas program, lintas sektor, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi pelaksanaan kegiatan UKM.
Untuk mekanisme komunikasi dan koordinasi ini ditetapkan oleh Puskesmas. Ini contohnya bisa melalui pertemuan, misalnya pertemuan logmin, bulanan, triwulanan, dan bagaimana penggunaan media dan teknologi informasi yang sudah ditetapkan oleh Puskesmas. Nah, setelah itu dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan komunikasi dan koordinasi yang sudah dilakukan. Kita lihat di elemen, kita lihat di standar kriteria 231 ini ada 2 elemen penilaian. Di elemen penilaian pertama, di mana bahwa penanggung jawab UKM, koordinator pelayanan UKM, dan pelaksana UKM itu melakukan komunikasi dan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor. Di sini, untuk pemenuhan elemen penilaian pertama ini, misalnya bisa dilakukan komunikasi dan koordinasi melalui pertemuan. Ini dibuktikan dengan kita lihat juga bagaimana laporan dari pelaksanaan kegiatan tersebut, ada notulennya, ada foto-foto atau gambarnya. Tentunya ini sudah berdasar kepada kebijakan dan prosedur yang sudah ditetapkan di Puskesmas. Jadi ada SK, ada SOP sebagai dasar pelaksanaan kegiatan komunikasi dan koordinasi tersebut. Untuk elemen penilaian kedua, di sini dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terkait bagaimana pelaksanaan komunikasi dan koordinasi yang sudah dilaksanakan di Puskesmas. Nah, di sini bisa dilihat Bapak Ibu, kita lakukan evaluasi. Tadi contohnya untuk pemenuhan elemen ini, evaluasi itu bisa dengan form evaluasi, kuesioner atau pertemuan-pertemuan. Setelah ada hasil dari evaluasi ini, lalu dilakukan tindak lanjut untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Baik, standar 2.4 mungkin Pak Askar bisa meneruskan, Mbak Arma.